Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tutorial pembuatan peta lahan terbangun pada mata kuliah komputasi perencanaan. Video ini dibuat sebagai bentuk pengaplikasian dari pembelajaran komputasi perencanaan dari awal semester 2 sampai dengan saat ini. Selain itu, video ini juga dibuat sebagai bentuk dari tugas mata kuliah komputasi perencanaan yang diampu oleh Bapak Rendra Suprobo Aji, STMT. Video ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Lailatul Fitriah, dengan nomor induk mahasiswa 2019-1050-1013 dari kelas A, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Lalu apa saja yang disusun dalam video ini? Nah, video ini menyusun membuat peta dari awal sampai dengan akhir lengkap dengan atribut tabel. Nah, kemudian data-data SHP yang diperlukan yaitu batas administrasi desa, yaitu domisili saya sendiri, berupa Desa Rawatamtu, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Kemudian yang kedua adalah jaringan jalan, yang ketiga adalah sungai, yang keempat adalah fasilitas dan utilitas, yang kelima adalah lahan terbangun. Nah, di lahan terbangun ini meliputi pemukiman maupun lahan-lahan terbangun yang lainnya. Sedangkan lahan tidak terbangun, saya mengkategorikan pada lahan-lahan seperti hutan ataupun tegal ataupun persawahan. Nah, namun di peta saya menampilkan SHP-nya itu lahan tidak terbangun karena agar memudahkan nantinya menghitung dari luas lahan tidak terbangun. Karena kan dalam peraturan SNI itu diperlukan minimal 30% dari luas wilayah itu adalah RTH. Maka dari itu saya mendigitasi itu yaitu lahan tidak terbangun di peta saya. Oke, agar tidak terlama-lama, sekarang kita akan langsung melihat bagaimana tutorial cara saya membuat peta lahan terbangun. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama kita masukkan dahulu untuk datanya terlebih dahulu. Nah, ini sebelumnya saya telah melakukan SHP pada administrasi khusus di Desa Rawatamtu. Nah, jadinya ini hanya di Desa Rawatamtu saja nanti. Nah, kemudian kita add data. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita masukkan untuk atribut tabelnya. Nah, caranya kita klik kanan, kemudian kita lihat dulu untuk atribut tabelnya. Nah, di sini karena saya hanya menggunakan administrasi dari Desa Rawatamtu, maka di sini yang muncul hanyalah di Desa Rawatamtu, tidak ada untuk desa-desa yang lain. Di sini ada ID, ada shape, kemudian ada NAM OBJ dan yang lainnya seperti data-data yang lainnya ini. Nah, ini adalah data asli yang diperoleh dari SHP di Kecamatan Rambipuji yang saya perkecil menjadi SHP Desa Rawatamtu. Nah, kemudian di sini saya ingin menambahkan untuk atribut tabel di fasilitas pendidikan. Karena di sini masih belum terdapat, maka di sini saya telah membuat di Microsoft Excel-nya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk kuncinya sekarang saya menggunakan desa. Oh, mohon maaf. Di sini kita lihat terlebih dahulu. Untuk desa, apakah menggunakan judul desa? Oh, ternyata menggunakan judul NAM OBJ. Maka dari itu, di sini kita juga membuat judul NAM OBJ. Agar nantinya ini sebagai kunci, pada saat kita memasukkan itu nantinya agar terhubung gitu. Kita masukkan NAM OBJ. Untuk desanya sudah betul, Rawatamtu. Seperti ini. Nah, ini dia yang kita buat kunci, NAM OBJ Rawatamtu yang kita sini. Kemudian untuk SD, SMP dan SMA, di sini saya mengambil data dari BPS Kecamatan Rambipuji dalam angka 2019. Kenapa saya tidak mengambil angka 2020? Karena masih belum
diupload oleh pemerintah mungkin untuk data terbarunya, maka di sini untuk data yang paling terbaru yaitu 2019, maka dari itu saya menggunakan BPS di atribut tabel ini dan memasukkan fasilitas pendidikannya. Ini sudah digabung ya untuk SD swasta maupun negeri, SMP swasta maupun negeri, serta SMA swasta maupun negeri. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita simpan terlebih dahulu. Caranya agar lebih mudah juga, kita bisa memasukkan ke data SHP yang sama dengan administrasi Desa Rawatamtu tadi, tepatnya di Jember SHP. Nah, di sini kita memasukkan nama Rawatamtu join. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk save as-nya kita pilih yang menggunakan Excel 97 2003 workbook. Kenapa kita harus menggunakan ini? Nah, nantinya ini agar terdata, agar bisa masuk dan juga terhubung pada saat kita join di open atribut tabelnya. Seperti itu, teman-teman. Jika sudah, kita klik save. Oke. Sekarang kita cek terlebih dahulu apakah di sini, mohon maaf, sekarang kita gabungkan terlebih dahulu. Caranya di sini join and relate, kita klik join, kemudian di sini kita pilih, karena tadi saya menggunakan kuncinya yaitu NAMOBJ. Nah, di sini saya menggunakan NAMOBJ. Kemudian untuk di sini adalah datanya. Di sini saya menggunakan data di Jember SHP tadi untuk filenya. Kemudian tadi saya menyimpan dengan nama yaitu Rawatamtu join. Sekarang kita add data. Kemudian karena tadi saya menggunakan hanya di satu sheet saja, nah jadi di sini kita pilih satu. Kemudian kita pilih add data. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah semuanya sudah benar. Ternyata semuanya sudah sesuai. Kemudian bisa kita masukkan. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah masuk, teman-teman. Oke, ternyata sudah masuk di sini NAMOBJ, SD, SMP, dan SMA sudah masuk. Kemudian untuk langkah selanjutnya, oke teman-teman, untuk langkah yang selanjutnya kita harus menyimpan datanya itu. Nah, kalau tidak kita simpan, nantinya pada saat remove itu data-data yang tadi kita joinkan itu tidak akan tersimpan. Nah, caranya agar tersimpan, kita klik kanan, kemudian kita klik data, kemudian klik export data. Kemudian di sini kita pilih untuk penyimpanannya. Misalkan kita tetap menyimpan di sini saja, kemudian kita beri nama. Jangan ada spasi ya. Seperti ini. Terus untuk tipenya itu betul untuk shape file, kemudian kita pilih save. Jika sudah, seperti ini. Jika sudah, kita klik OK saja. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk layer baru. Maka di sini terdapat layer baru berupa data dari fasilitas pendidikan di Desa Rawatamtu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, sekarang kita bisa mulai untuk mendigit petanya. Langkah pertama, kita masukkan terlebih dahulu untuk base map-nya agar lebih mudah nantinya pada saat saya mendigitasi lahan tidak terbangunnya. Di sini tadinya saya sudah mendigitasi sebagian dari lahan-lahan terbangunnya ataupun berupa keadaan alamnya seperti sungai maupun jalan, dan juga sebagian dari digitasi rumahnya. Di sini saya tambahkan.
seperti ini. Dan mungkin agar lebih terlihat, sekarang saya gunakan tebal untuk warna sungainya. Kemudian untuk jalannya saya menggunakan warna merah saja. Oke. Kemudian untuk rel kereta api, nah di Desa Rotamtu ini sendiri ada rel kereta api yang sayangnya ini tidak digunakan karena sudah mati, dan juga kebanyakan di warga setempat itu digunakan sebagai jalan lingkungan. Namun di sini saya menggunakan digitasinya berupa rel kereta api. Ini mungkin saya menggunakan seperti ini saja. Sepertinya tidak terlihat, agar lebih terlihat saya gunakan warna juga, tapi ini menggunakan warna kuning. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, untuk caranya, bagaimana cara saya mendigitasi itu ada di video-video saya sebelumnya, di mana langkah pertama itu harus membuat shapefile seperti saya membuat shapefile tadi di data berupa fasilitas pendidikan. Caranya sama seperti itu, kita membuat shapefile, kemudian kita tentukan untuk tipenya apakah polygon, apakah titik, atau apakah line, kemudian kita mulai mendigitasi seperti itu. Nah, jika kalau sungai ataupun jalan itu caranya menggunakan line, kemudian untuk yang titik berupa seperti ini. Di sini ada fasilitas pendidikan, itu saya menggunakan titik. Kemudian untuk rumah itu saya menggunakan polygon. Oke teman-teman, sepertinya tadi saya salah memasukkan untuk data SHP rumah. Nah, di sini seharusnya saya menggunakan data berupa pemukiman. Nah, seperti ini sudah terlihat sedikit sekali. Nah, nantinya ini akan saya tambahkan seperti ini. Ini untuk lahan terbangun berupa rumah atau pemukiman warga. Nah, untuk cara membuat lahan tidak terbangunnya, saya menggunakan selain dari pemukiman dan juga fasilitas baik pendidikan maupun kesehatan maupun keagamaan, itu saya kategorikan dalam kawasan tidak terbangun, dalam lahan tidak terbangun. Nah, caranya itu sama seperti saya mendigitasi rumah. Kita klik di editor, kemudian start editing. Sekarang kita masukkan untuk lahan tidak terbangun. Oke teman-teman, langkah pertamanya kita masukkan terlebih dahulu. Tadi saya juga sepertinya melakukan kesalahan di awal. Ini kita masukkan terlebih dahulu untuk lahan tidak terbangunnya. Oke, jika sudah, sekarang kita langsung nah, di sini sudah ada lahan tidak terbangun. Kemudian kita klik di sini, lahan tidak terbangun menggunakan polygon. Oke, sekarang kita mulai teman-teman. Nah, seperti ini kan masih tidak terbangun ya lahannya ya. Masih lahan bebas.
lebih banyak di Tegal ataupun di kebun seperti itu, dan juga kawasan lahan persawahan, kita masukkan dalam lahan tidak terbangun. Nah, ini juga agar tidak terlalu mepet dengan jalan, ini saya menggunakan sedikit jarak. Oke, jika sudah, kita klik di sini. Editor, kemudian stop editing, dan juga save. Oke, seperti itu. Nah, mungkin agar mempersingkat videonya, sekarang langsung kita move ke peta yang sudah saya digit semuanya untuk lahan tidak terbangunnya. Oke teman-teman, ini adalah bagian dari lahan terbangun yang sudah saya digit. Yang kuning-kuning ini adalah pemukiman warga, dan yang titik-titik ini, yang titik bulat adalah fasilitas pendidikan, yang titik kotak adalah fasilitas peribadatan, dan industri atau gudang itu adalah titik segitiga seperti ini ataupun ini. Nah, kemudian untuk mempermudah juga melihatnya, di sini saya buat untuk yang lahan terbangun ini di displaynya transparan saya buat 60% mungkin agar lebih terlihat untuk kawasan RTH-nya. Nah, seperti ini sudah terlihat teman-teman. Ada sawah, kemudian ada juga hutan-hutan di sini, tegalan seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat layout petanya. Caranya di sini oke, seperti ini. Kemudian kita klik di file, kemudian di sini di page and print setup. Kemudian kita pilih size-nya. Di sini saya memilih ukuran A3. Kemudian untuk orientation-nya saya memilih landscape. Oke. Jika sudah seperti ini, kemudian untuk bingkainya sekarang kita sesuaikan dengan mengklik di select elements. Oke, sekarang kita sesuaikan. Oke teman-teman, ini sudah saya sesuaikan menggunakan tadi select element. Nah, di layout peta ini memberikan banyak informasi tentang peta, yaitu berupa logo instansi, nama instansi, judul jenis proyek, kemudian ada juga judul peta, orientasi kawasan, legenda, kemudian arah mata angin, skala, dan juga sumber peta. Nah, di sini kita membuat frame-nya terlebih dahulu dengan mengklik di rectangle, kemudian kita pilih, kita paskan. Oke, jika sudah, oke, karena petanya tidak kelihatan, kita klik di order.
kemudian send to back. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti untuk warnanya di properties, kemudian fill color, kita pilih no color. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian saya akan membuat dari frame untuk informasi petanya. Sama juga caranya dengan klik di rectangle, kemudian pilih rectangle. Oke. Pilih no color. Ya, mungkin di sini saya pilih warna hitam saja agar lebih kelihatan. Oke, sekarang kita mulai buat. Mungkin di sini agar lebih sesuai dengan garisnya. Di sini kita menggunakan bantuan penggarisnya. Oke, di sini bisa menyesuaikan, bisa vertikal maupun horizontal. Oke teman-teman, mungkin sambil. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita buat gridnya terlebih dahulu dengan klik properties, kemudian di sini new grid. Di sini saya memilih yang ini saja. Oke, jika sudah kita next. Oke, maka akan tertampil seperti ini untuk gridnya. Oke, sekarang kita mulai untuk membuat. Oke, sekarang kita mulai untuk membuat informasi petanya dengan klik di rectangle. Kemudian pilih no color. Oke, kemudian klik insert. Di sini title. Insert. Kemudian title. Agar lebih terlihat mungkin diperbesar saja. Oke, sekarang kita tulis. Untuk instansinya adalah program studi saya, yaitu perencanaan wilayah dan kota. Oke, sekarang kita masukkan untuk logonya.
Oke, sekarang kita masukkan untuk logonya dengan klik di insert, kemudian picture. Ternyata ini hitam ya teman-teman, tidak bisa backgroundnya warna putih. Tidak apa-apa, sekarang kita pakai terlebih dahulu untuk sementara. Kemudian kita tulis untuk jenis proyeknya, karena ini sebagai tugas dari ujian akhir semester di mata kuliah komputasi perencanaan. Di sini saya memberikan judul komputasi perencanaan. Kita pilih no color. Kemudian untuk outline-nya saya pilih warna hitam. Oke, sekarang kita beri judul. Caranya sama dengan klik di sini. Oh iya, ini sepertinya tidak terlihat ya. Kita buat juga ukuran 14 mungkin. Oke, sekarang kita berikan judul. Oke, kemudian berikan juga untuk judul petanya. Sebentar, saya rapikan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita berikan untuk judul petanya. Teman-teman, ini yang bawah adalah judul petanya. Ini adalah peta lahan terbangun. Saya berikan judul peta lahan terbangun. Caranya dengan klik insert, kemudian teks. Agar lebih mempermudah langsung, saya beri langsung ukuran 14 dan diletakkan di dalam frame-nya. Oke, sekarang kita tulis.
Oke, selanjutnya adalah mungkin karena ini memakan terlalu banyak tempat. Di sini saya tidak berikan tidak berikan enter. Untuk kabupatennya mungkin saya letakkan di bawah saja. Nah, kalau seperti ini lebih enak ya teman-teman. Oke, yang bawahnya ini adalah skala. Caranya sama, kita buat rectangle terlebih dahulu. Kemudian kita pilih color untuk outline-nya warna ini. Sepertinya keliru ya tadi. Oke, sekarang kita buat untuk skalanya. Oke, sekarang kita buat petanya dengan klik di insert, kemudian di sini di north arrow, ini adalah arah mata anginnya, kita pilih yang S3 North 7 aja. Oke, kita pindah di sini. Oke teman-teman, sekedar informasi, di sini saya menggunakan acuan untuk layout petanya yang mengacu pada dokumen proses rekomendasi BIG lampiran peta RDTR. Nah, di mana di sini sudah ada untuk aturan-aturannya dari pembuatan petanya. Dan di mana di sini pada contoh petanya untuk skalanya ini langsung dengan sumbernya ya, maksudnya langsung dengan proyeksi datum dan juga gridnya seperti ini teman-teman, agar lebih jelas juga. Seperti ini. Ada skala batangnya, kemudian ada proyeksi datum dan juga sistem grid. Oke, kita lakukan juga seperti itu dengan mengklik di sini di insert, kemudian untuk skill bar-nya sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan yang ini, follow skill bar 1.
Nah, ini langsung otomatis ya teman-teman. Oke, kemudian untuk sistem grid-nya dan juga proyeksi kita tambahkan juga. Oke, untuk menulis proyeksi, koordinat, dan juga yang lain-lainnya itu kita bisa melakukan dengan otomatis. Caranya dengan klik insert, kemudian kita klik dynamic text, kemudian kita klik di sini koordinat sistem. Maka akan langsung muncul di sini untuk keterangan petanya. Nah, sedangkan yang dibutuhkan di sini hanyalah pada proyeksi, datum, dan juga sistem grid. Maka dari itu di sini saya akan hanya menampilkan untuk proyeksi, datum, dan juga sistem grid. Oke teman-teman, ini sudah saya tambahkan untuk proyeksi, datum, dan juga sistem grid-nya. Serta tadi saya juga menambahkan skala dengan klik insert, kemudian di sini di scale text. Oke, untuk yang selanjutnya adalah peta orientasinya. Peta orientasi. Dengan kita klik juga di rectangle, kemudian kita klik di sini. Oke, caranya sama dengan kita klik di properties, kemudian untuk pengaturan warnanya juga sama seperti yang lainnya. Oke, sekarang kita tambahkan teksnya, judulnya dengan klik insert, kemudian klik text. Di sini agar lebih mempermudah, langsung saya ganti dengan ukuran 14. Oke, sekarang saya akan langsung menulis di sini. Mohon maaf, salah. Oke, pilih yang tengah, setelah itu klik OK. Untuk selanjutnya adalah menulis di menggabungkan untuk peta dari orientasinya. Kita buat dulu frame-nya. Oke, kemudian klik ke properties, fill color-nya saya buat no color, outline-nya dibuat hitam. Untuk memunculkan peta orientasinya, kita klik insert, kemudian klik data frame.
masukkan di sini. Oke, kita masukkan datanya. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah sumber peta. Kita buat dulu frame-nya. Kita buat dulu frame-nya. Fill color, pilih no. Kemudian untuk outline-nya pilih warna hitam. Oke, sekarang kita tulis untuk judulnya. Caranya dengan klik insert, kemudian title. Oke, mungkin 10 terlalu kecil, maka saya pilih ukuran 11. Kita tulis. Oke teman-teman, sekian merupakan tutorial peta dari awal sampai akhir, dari saya mendigitasi sampai saya memasukkan atribut tabel dari aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel. Kemudian dan yang terakhir ini ada juga dari layout peta. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kesalahan, dan juga teman-teman mungkin yang melihat video saya terdapat memiliki saran dan kritik yang membangun, boleh nanti ditambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.